Sobat Advi IMD, bersama saya Hana. Senang sekali saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih di episode podcast kali ini. Tentunya saya nggak sendiri dong. Kita punya bintang tamu spesial yang akan membahas salah satu prodi yang ada di Advi ini. Beliau juga merupakan salah satu Bapak Kaprodi di jurusan D4 Produksi Media yang akan kita bahas, kita kulik-kulik pada episode kali ini. Kita persilakan Bapak Teguh. Halo Bapak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nih, mahasiswa kan lagi pada liburan nih Pak. Kegiatan dosen tuh apa aja sih Pak? Atau kegiatan Bapak tuh selama 2 bulan ini? Oke, pada saat mahasiswa libur itu dosen itu justru sibuk ya. Sibuk ya, apalagi saya di struktural ya, artinya harus mempersiapkan segala sesuatunya di semester nanti berjalan ya, di semester gasal atau ganjil ya. Mempersiapkan kurikulum, kemudian plotting dosen ya, kemudian juga di samping itu tentunya sebagai dosen itu punya kewajiban tridharma ya. Di samping mengajar, saya harus mempersiapkan menulis jurnal, kemudian melakukan pengabdian masyarakat gitu. Dan tugas-tugas lain di luar sebagai kaprodi ya, tentunya banyak sekali. Wah, dosen-dosen tuh lagi pada sibuk, mahasiswanya pada libur gitu ya. Nih mungkin ada beberapa dari teman-teman yang lagi nonton ini nggak tahu mungkin bedanya apa sih D4 tuh, kan biasanya familiarnya sama D3 atau mungkin S1 gitu. Bapak bisa jelasin nggak sih D4 Produksi Media itu secara singkat gimana? Oke, pertama saya akan ceritakan D4 ya, D4-nya ya. D4 atau Diploma 4. Pada awalnya Diploma 4 itu adalah jenjang non-gelar ya oleh pemerintah ya. Kemudian pemerintah memberikan gelar yaitu dengan gelar Sarjana Terapan ya, atau disingkat STR ya. Nah, apa bedanya, persamaannya dulu? Apa persamaannya dengan S1? Sebenarnya D4 itu adalah jenjang sarjana atau setara dengan S1 ya. Terutama terkait dengan masa studinya juga sama ya, sebanyak 8 semester atau 4 tahun. Kemudian dari jumlah SKS-nya juga sama dengan S1 yaitu 144 SKS ya. Yang membedakannya adalah, persamaannya berikutnya adalah D4, lulusan D4 itu juga bisa langsung melanjutkan ke S2 ya. S2 apapun, tidak harus terapan gitu. Itu. Kemudian perbedaannya adalah jelas kalau di D4 itu kurikulumnya lebih menekankan kepada skill ya, sehingga di sana lebih banyak prakteknya. Kemudian dari segi gelar juga ya, dari segi gelar D4 itu nanti akan menghasilkan Sarjana Terapan Ilmu Komunikasi atau disingkat STR IKOM. Sementara ilmu komunikasi murni atau S1 itu nanti gelarnya IKOM atau Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, itu dari D4. Kemudian dari prodi itu sendiri yaitu produksi media gitu. Apa sih produksi media itu ya? Produksi media itu seperti kita paham ya, saat ini yang namanya konten berbentuk audiovisual itu sangat dibutuhkan ya. Hampir di semua lini itu membutuhkan yang namanya konten audiovisual ya. Marketing, pemerintah, pendidikan dan sebagainya itu ya. Apalagi di era media sosial ini. Nah, prodi produksi media hadir untuk menyebatani itu gitu ya. Makanya lulusannya itu diharapkan memiliki kompetensi untuk merencanakan, memproduksi, menganalisis berbagai produk konten media untuk berbagai platform. Nah itu, jadi tapi tentunya kan di samping itu juga nanti di samping membuat konten, tapi juga diajarkan kan bagaimana membuat konten itu sendiri gitu ya. Konten itu setelah selesai jadi, kemudian harus diapakan, tahap-tahap dalam pembuatan konten itu. Nah itu nanti akan diajarkan semuanya di produksi media. Berarti D4 ini lebih banyakkan prakteknya daripada materinya. Hampir boleh dikatakan 60 atau 70% ya, lebih banyak prakteknya. Nah kan kamu juga sebagai mahasiswa sudah semester 3 ya, masuk semester 3. Kamu rasakan sendiri ya. Iya, betul bagaimana banget. 2 semester kemarin kuliah itu hampir sebagian besar praktek ya. Bener banget. Nah di Advi ini kan nggak cuma satu jurusan nih Pak. Ada 2 yang udah lama, yang D3 Komunikasi Massa sama D4 Produksi Media. Terus ada prodi baru lagi S1 tuh, ada 3 produk, ada 3 prodi lagi S1. Nah, apa sih yang ngebedain D4 ini sama prodi-prodi lainnya? Nah, kalau yang membedakan jelas kalau vokasi itu dia pasti udah kejuruan ya, ke skill tertentu ya.
D3, D4 itu hanya bedanya D3 itu jenjangnya D3 3 tahun ya, D4 itu adalah 4 tahun ya. Kalau S1 jelas dia diharapkan lebih banyak pertama adalah teorinya ya, karena kan memang S1 diharapkan dia memiliki skill analisis lebih tinggi ya dibanding anak-anak lulusan D4. Tapi D4 juga tidak kalah ya, artinya di samping dia memiliki skill tertentu, keterampilan tertentu, dia juga diharapkan bisa punya analisis gitu. Nah, untuk masuk di prodi ini atau masuk di D4 ini, keterampilan apa sih yang harus kita siapin nih sebelum mulai masuk coba ke dunia ini tuh apa aja sih Pak? Sebenarnya untuk menjadi mahasiswa D4 Produksi Media itu dari kalangan apapun bisa ya, baik yang pasti setara SLTA ya, dari SMA, SMK, mungkin madrasah MA ya, aliyah ya, kemudian dari bahkan ada yang dari teman kita tuh dari paket C ya, bahkan juga ada yang dari homeschooling ya kan, yang setara SLTA. Artinya calon mahasiswa D4 itu dari berbagai kalangan. Tapi tentunya misalnya dia dari SMK-nya adalah SLTA-nya adalah dari SMK yang relate dengan produksi media itu akan lebih mudah gitu. Tapi jangan takut buat teman-teman yang memang tidak sama sekali tidak bersentuhan dengan itu, kan di dalam kurikulumnya itu diajarkan dari hal-hal basic. Iya, gitu, dari basic, dari yang paling basic sampai yang nantinya advance gitu. Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian nih kayak aku ngambil IPA di sekolah SMA-nya terus mau masuk D4 juga bisa banget ya Pak ya. Diajarin dari basic-basicnya dulu. Semuanya pasti kita pelajarin dari awal gitu. Terus nih Pak, bisa diceritain gak sih Pak? Atau misalnya bisa di-sharing gitu ke teman-teman semua yang mau tahu fasilitasnya apa aja sih Pak yang ada di D4 ini buat praktek-prakteknya. Karena kan kita kebanyakan praktek nih. Oke ya, untuk menunjang perkuliahan itu pertama adalah kampus kita disupport luar biasa oleh grup MTech ya, yang di dalamnya ada yang mungkin beberapa perusahaan teman-teman nggak kenal, tapi yang paling terkenal adalah misalnya Indosiar, SCTP, Moji ya, Video.com dan sebagainya. Nah, studio yang dimiliki oleh Indosiar itu ya, terutama ada di lingkungan kampus ini, itu juga menjadi tempat prakteknya mahasiswa ya kan. Kamu juga rasakan ya praktek di studio kita ya, di studio Indosiar ya. Di samping di Advi sendiri kita memiliki 2 studio yang agak kecil tapi juga bisa dipakai ya. Kemudian juga era streaming saat ini juga mewajibkan ya kompetensi mahasiswa untuk melakukan siaran langsung berbasis streaming ya. Jadi kita juga menyiapkan seperangkat alat dengan berbagai macam pernak-perniknya, nanti mahasiswa bisa melakukan praktek ya. Untuk produksi membuat konten juga kita siapkan kamera, mikrofon, kemudian lighting dan sebagainya untuk menunjang produksi tersebut ya. Nanti biasanya di semester tengah ya, di semester 4, 5 dan seterusnya kita akan melakukan praktek di studionya Indosiar tuh. Kita biasanya nanti akan dibantu oleh para instruktur yang sudah menjadi karyawan, yang kebetulan instrukturnya itu adalah alumni kita juga gitu. Jadi kita tuh udah difasilitasin, jadi nggak perlu takut kayak, saya nggak punya kamera nih buat masuk masalah, ya betul, masalah, kan? Karena kita nanti akan menyiapkan gitu. Nah, betul banget, jadi nggak perlu tuh mikirin lagi kayak, belum punya ini, betul, belum punya kita itu. Di store ya, kita nyebutnya store itu kamera dari yang paling mudah ya sampai yang paling mahal juga ada gitu, dan mungkin ada hanya sedikit ya kampus yang memiliki kamera, misalnya kita punya kamera seri C, ya kamera C100, Canon C100 itu kan kamera cukup mahal ya, yang harganya bisa di atas 80 juta dan kita memiliki itu juga. Udah gitu. Berstandar kamera TV nasional dong ya Pak ya? Udah standar broadcast ya, betul. Kayak gitu. Terus misalnya nih Pak, kalau misalnya kayak kita kan ini S1 nih, betul. Biasanya agak susah nyari kerja gitu kan untuk S1, sekarang udah standarnya banget kan, terus harus lanjut ke S2. Nah, kalau misalnya di D4 ini nih, prospek pekerjaannya tuh ke depannya tuh bakalan kayak gimana sih? Oke, kalau kita bicara prospek peluang kerja, diharapkan nanti lulusan produksi media itu pasti
profesinya itu pasti profesi-profesi yang relate dengan dunia digital ya. Jadi jangan takut karena menurut catatan Forum Ekonomik Dunia itu adalah kreatif itu adalah salah satu bidang yang tidak tergantikan oleh hadirnya AI gitu. Jadi artinya jangan takut ya, tapi tentunya kami sebagai Kaprodi maupun sebagai institusi membekali mahasiswa itu dengan berbagai keterampilan ya, sehingga nanti diharapkan para mahasiswanya setelah lulus itu bisa, yang pertama adalah profesi-profesi yang bisa diambil oleh para lulusan dari D4 Produksi Media adalah misalnya digital content creator, kemudian ada sosial media spesialis ya, ada yang kita sebutnya TV broadcasting crew yang di dalamnya ada kameramen, sutradara, lighting man, audio man, editor ya. Kemudian kita juga mengajarkan streaming ya, profesinya disebut streamer. Kemudian juga diharapkan lulusan produksi media itu tidak hanya bekerja ya, tapi juga berwirausaha ya. Makanya kita sebutnya nanti adalah entrepreneur ya, media entrepreneur ya. Tentunya entrepreneur berwirausaha di bidang media kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian khawatir kayak sekarang udah ada AI gitu, justru kita malah beriringan dengan teknologi yang semakin maju gitu ya. Jadi kita kerja sambil kayak belajar juga kayak gitu. Jadi jangan khawatir guys untuk peluang karir ke depannya tuh kayak gimana. Nah, untuk program studi ini tuh kayak nawarin kesempatan gak sih Pak, kayak misalnya kita kerja di mana gitu, kayak magang di mana, atau kan ini kan masih satu keluarga sama MTech gitu kan. Jadi kayak kerjanya bakalan di Indosiar kah atau kerjanya bakalan di SCTV kah gitu. Oke. Untuk pekerjaan ya, pertama adalah nanti di semester 7 itu kita ada memfasilitasi mahasiswa dengan yang namanya magang ya. Magang itu ada berbagai macam, ada pemerintah mengadakan yang namanya magang merdeka, kemudian ada juga magang mandiri ya. Nah, magang mandiri itu nanti kita akan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan magang di anak-anak perusahaan MTech ya. Ada yang berada di grup itu banyak sekali ya, yang relate banget dengan prodi kita ya. Mungkin ada video.com, nanti ada Samara, ada ya terutama di televisi juga bisa ya gitu. Nah, magang itu juga diharapkan nanti mahasiswa memiliki keterampilan ya secara langsung ya. Dia terjun langsung, kemudian dibimbing juga oleh mentor-mentor yang berpengalaman gitu ya. Sehingga diharapkan setelah magang itu biasanya akan kelihatan tuh teman-teman yang memang sudah memiliki nilai plus nanti dari perusahaan itu sudah dibidik gitu. Karena ini ya sebenarnya kelebihan Advi IMD ya, karena di bawah grup besar, biasanya ketika ada peluang dari grup itu biasanya nanti akan diutamakan adalah lulusan kita dulu gitu ya. Biasanya mereka nanti ketika ada peluang akan akan info ke prodi itu. Kami membutuhkan peluang kerja dengan spesifikasi A, B, C, D gitu ya. Nanti biasanya akan diinfo ke kita. Nah, nanti kita cari tuh kandidat mahasiswa-mahasiswa yang memang sesuai dengan yang diinginkan dari perusahaan itu gitu. Jadi artinya selama teman-teman kreatif apalagi aktif ya pada saat kuliah, kemudian pada saat apalagi kan selama kuliah Hana juga merasakan ya terlibat dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh grup. Nah, dari situ kan sudah mulai punya jaringan kan, jaringan dari teman-teman yang sudah bekerja. Nah, dari situ ketika Hana aktif bagus, itu udah dibidik tuh, wah nanti besok nih Hana kalau udah lulus kamu ya kerja dengan saya kan gitu. Jadi jangan takut, pasti peluang itu akan banyak. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak gimana ya ngomongnya. Jadi nggak pasti masuk, tapi tergantung dari diri kaliannya juga. Kembali lagi, balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalnya punya potensi, aktif, kreatif, pasti bakalan diincar juga. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau untuk tantangannya nih Pak, biasanya tuh apa aja sih yang tantangan yang biasa dilaluin sama mahasiswa? Mungkin ada yang cerita sama Bapak kayak ngeluh kayak, Pak kayak gini gitu. Oke, kalau tantangan, kalau kita tantangan pertama adalah saya selalu mengatakan sebenarnya bukan tantangan. Saya kadang sering mengatakan gini, enaknya kuliah di produksi media gitu.
Yang pertama adalah enaknya apa? Enaknya itu adalah biasanya tugas yang berbarengan dengan deadline yang bersamaan gitu. Buat mahasiswa mungkin itu merasa terbebani ya kan. Aduh, tugasnya banyak, tapi itu nanti akan dirasakan manfaatnya setelah kalian lulus gitu. Kalian nanti akan terbiasa dengan ritme itu gitu. Karena kan kita kerja di media itu kita nggak mengenal waktu dan nggak mengenal tidak bisa menunda ya. Ketika jam sekian harus on air, maka ya mau siap nggak siap kita harus on air. Nah, itu sudah ditempa semenjak menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi itu begitu pesat ya. Mungkin yang saya alami 5 tahun yang lalu saat ini juga sudah berubah. Hadirnya AI itu banyak banget artinya menggerus beberapa profesi ya di dunia pekerjaan. Nah, diharapkan mahasiswa-mahasiswa dari produksi media dan tentunya juga dosen gitu di bawah prodi saya itu harus update gitu ya, harus update terhadap teknologi tersebut gitu, sehingga kehadiran teknologi atau AI itu tidak menggantikan kita, tapi berjalan beriringan gitu ya, artinya membantu gitu. Contohnya ketika membuat konten, saya sekarang akan amat mudah untuk membuat konten. Tinggal contohnya kita menggunakan ChatGPT ya. Tapi sekali lagi itu bukan sebagai alat pengganti ya. Itu sebagai alat bantu gitu ya. Kita mudah membuatkan saya mau bikin konten nih, kita minta ChatGPT untuk merangkai 10 konten yang bisa saya buat dengan dengan tema ini gitu ya. Nanti ChatGPT akan membuatkan tuh. Nah, dari situ kreatif kita tetap yang harus kita tonjolkan. Kita modifikasi, kemudian kita relate dengan prodi kita dan keseharian kita dan sebagainya. Sehingga teknologi itu akan menambah hasanah kita dalam berpikir gitu. Kayak gitu. Berarti itu sebenarnya bukan tantangan, tapi kayak kebiasaan-kebiasaan yang mulai dibiasain sejak saat kuliah. Jadi gitu ya. semenjak dari mahasiswa sekarang juga Hana juga harus familiar dengan yang namanya AI gitu ya. Saya sering kali kan membuat flyer-flyer ya. Dengan wajah apapun yang kita inginkan, dengan gaya apapun, tapi fotonya misalnya diganti foto Hana gitu kan, sering banget ya. Gitu kan. Jadi sekarang itu kreativitas itu tak terbatas sebenarnya, unlimited creativation ya. Jadi kita bisa berkreasi, kita bisa yang ingin membuat sesuatu yang tidak mungkin dengan adanya AI itu sekarang mungkin gitu ya. AI sekarang misalnya tapi ini sebenarnya adalah juga tantangan dari lulusan produksi media ya. Misalnya kita sekarang ngedit itu sekarang sudah difasilitasi dengan berbagai macam alat editing yang sangat simpel ya. Hadirnya CapCut, kemudian juga sekarang hadirnya Adobe Firefly ya. Kita hanya mendeskripsikan sebuah kalimat, editing itu sudah berjalan. Bahkan ada beberapa aplikasi ya, misalnya Sora itu kita hanya mendeskripsikan sesuatu, kita sudah bisa membuat video. Nah, itulah tantangan-tantangan kita. Makanya kita harus upgrade diri kita supaya teknologi itu bisa kita kendalikan, artinya beriringan dengan kita. Gitu. Berarti di produksi media ini kita ngandalin kreativitas kita ya, Betul ya, kreativitas dan skill ya. Nah, betul banget. Karena kita sekarang harus multitasking ya. Walaupun kemajuan teknologi sekarang semakin pesat, justru itu yang jadiin alat bantu kita gitu ya, untuk ngasah. Nah, gimana sih Pak untuk adaptasi nih? Kan tadi kita lagi ngomongin teknologi. Nah, kalau sekarang di trennya nih Pak, di tren industri medianya tuh gimana tuh Pak untuk ngasahnya? Iya, makanya sekarang itu dunia konten juga sangat-sangat beragam ya. Hadirnya media sosial, sekarang konten-konten itu sangat-sangat kreativitasnya sangat tinggi ya. Apalagi sekarang setiap konten itu selalu dibarengi dengan yang namanya storytelling, ya kan? Nggak ada konten itu kalau zaman saya dulu ketika menjual sebuah produk itu adalah mengunggulkan nih, produk ini memiliki kelebihan A, B, C, D gitu ya. Tapi sekarang enggak gitu. Kita tanpa sadar kadangkala melihat sebuah konten itu kita mengalir aja melihat, tapi di ujungnya adalah sebuah promosi gitu. Kita nggak sadar bahwa itu adalah promosi gitu, tapi secara apik dia menyajikannya dengan storytelling tadi gitu. Nah, itulah tren ke depan ya. Kemudian tadi tentunya penguasaan teknologi ya. Sekarang dengan smartphone kita sudah bisa
melakukan apapun gitu. Jadi smartphone yang Hana gunakan, teman-teman gunakan itu sekarang sudah sangat mumpuni ya. Ya, sekarang saya kadang-kala di di angkutan umum itu sambil ngedit, sambil membuat artikel dan sebagainya. Jadi sekarang bekerja itu artinya kita dimanapun bisa gitu. Berarti calon mahasiswa atau mahasiswa dari produksi media ini juga disiapin buat jadi konten kreator ya Pak Salah ya? satunya ya digital content creator Nah, kan itu. kayak gitu. Banyak banget yang bakalan kita pelajarin buat kedepannya tentang kayak konten, kita cara buat kontennya kayak Betul. gimana, kita ngebuat segala sesuatunya beriringan dengan teknologi gitu. Kan ada di dalam membuat konten itu secara umum ada 3 tahapan ya. Iya. Ada praproduksi, produksi dan pasca. Nah, pada saat praproduksi itu nanti kita ada yang namanya manajemen produksi kan ya. Bagaimana nanti memanage waktu, timeline, kemudian mencari ide, mencari talentnya dan sebagainya, itu ada mata kuliah namanya manajemen produksi. Di samping itu tentunya pada saat sudah oke idenya harus dituangkan ke dalam bentuk naskah. Ada mata kuliah namanya penulisan naskah ya. Naskah drama dan non drama ya. Naskah sudah selesai, masuk ke tahap produksi. Nah, di tahap produksi itu nanti kita akan mempelajari atau yang terlibat adalah misalnya pada saat proses perekaman. Nanti ada mata kuliah namanya digital videografi, ada digital videografi 1 dan 2. Kemudian di situ nanti ada bagaimana mendirect atau menyutradarai, ada mata kuliah penyutradaraan. Kemudian nanti ada mata kuliah yang mendukungnya, ada audio, ada lighting, ada motion graphic, kemudian ada animasi ya. Masuk ke sana nanti ada yang namanya pasca produksi, itu tentu adalah tugasnya editor ya kan. Kita belajar ada editing video 1, editing video 2 gitu ya. Nah, kemudian setelah konten itu jadi, ada nanti tahap berikutnya sebenarnya adalah distribution ya, distribusi. Nah, itu juga kita harus mempelajari tuh bagaimana supaya produk ini sampai ke masyarakat. Media apa yang cocok untuk konten tersebut. Nah, itu kan juga dibutuhkan keahlian. Nah, di sanalah lulusan produksi media hadir untuk mengisi ruang-ruang itu gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya peluangnya. Banyak banget tuh peluangnya. Bapak ini kan udah lama jadi dosen di Betul. sini ya kan. Bapak ngajar salah satu matkul gak sih Pak di semester ini? Oke, mata kuliah yang saya ajar ada beberapa ya. Pertama adalah digital videografi ya, digital videografi 1 dan 2 ya, karena itu juga sesuai dengan kepraktisian saya. Saya hampir 25 tahun sampai 30 tahun ya bergelut di bidang videografi. Kemudian ada mata kuliah yang namanya produksi media ya di semester 4 kalau nggak salah ya. Kemudian nanti ada mata kuliah di semester 5 itu adalah mata kuliah streaming production ya, bagaimana kita melakukan streaming. Saat ini melakukan streaming itu memang dengan mudah ya. Hampir semua media sosial sekarang menyiapkan fasilitas untuk live streaming gitu kan. Siapapun bisa ya, even itu orang yang tidak belajar. Tetapi streaming di sini bukan hanya sekedar streaming menggunakan aplikasi, tapi disiapkan seperti layaknya sebuah siaran profesional gitu. Di sana kita nanti ada mungkin running tag, ada buat template supaya tampilannya menarik dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah streaming production. Nah, berarti dosen-dosen di sini tuh bukan cuman buat ngajar doang, tapi emang praktisi ya Pak ya di bidangnya. Betul ya, rata-rata ya mata kuliah atau dosen dari di produksi media ini adalah berlatar belakang akademisi dan praktisi ya. Karena kan akademisi itu tentunya memang syarat untuk sebagai dosen ya, harus S2 dan sebagainya. Tapi tentunya S2 yang dibarengi dengan kepraktisiannya ya, karena itulah yang sebenarnya mahal ya. Misalnya saya ketika mengajarkan sesuatu, kalau kita hanya berbasiskan buku, itu setiap mahasiswa sekarang udah bisa baca ya, bahkan bisa di searching di Google ya, itu udah mudah. Tapi justru pengalaman ketika di lapangan itu yang tidak ada gitu ya. Ketika buku mengatakan A, B, C, belum tentu di lapangannya akan seperti itu. Nah, gimana trik and tipsnya mengatasi itu? Itulah pengalaman yang mahal saya bercerita kepada mahasiswa itu. Nah, jadi di produksi media ini tuh selain kita belajar teori, kita juga nyesuaiin sama realitanya yang ada di lapangan. Betul, ya Pak ya. Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita udah dibekelin segala macamnya, udah siap banget ya Pak. Ya, diharapkan lulusan produksi media itu memang harus siap ya, harus siap terjun ke lapangan karena
Itulah sebenarnya kelebihan dari D4 ya. Lulusan D4 itu diharapkan setelah lulus memiliki kompetensi tertentu ya. Kompetensi tertentu apa ya? Tentunya di bidang produksi media ya. Nanti tergantung passionnya dia. Misalnya Hana passionnya apa? Sebagai di belakang layar atau di depan layar sebagai host nih. Nah itu kan juga ada mata kuliah public speaking ya kan. Ada mata kuliah nanti teknik wawancara dan reportase ya. Atau Hana mau di belakang layar. Nanti bisa juga sebagai misalnya kameramen atau audio atau host dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalian bisa milih mau di depan layar atau di belakang layar. Tapi yang penting semua itu diberikan ya. Iya, betul makanya lulusan D4 Produksi Media itu siap ditempatkan di mana saja. Tapi tentunya untuk apa ya supaya jadi masing-masing mahasiswa itu harus berbeda gitu. Berbeda artinya dia passionnya di mana. Nah, itulah yang memang harus didalami gitu. Karena beda orang beda passion ya Pak ya. Betul, Kita nggak maksa buat kayak satu orang buat ahli di bidang yang sama. Itulah kalau sesuai passionnya kan nanti dia akan belajar dengan dari hati ya. Gitu. Nah, Hana tadi sudah banyak yang Hana tanyakan ke saya ya. Nah, sekarang ini nih, saya mau balik bertanya ke Hana ya sebagai mahasiswa semester 3 ya sekarang ya di produksi media. Nah, bisa diceritakan nggak gimana sih pengalaman selama 2 semester yang sudah dijalani ini menjadi mahasiswa di D4 Produksi Media? Nah, padahal saya baru 2 semester nih ya Pak ya. Banyak banget pengalaman yang saya ambil nih dari kampus ini, dari kuliah sekarang ini. Selain teori-teori yang saya dapat, semuanya dari dasar banget saya diajarinnya. Terus juga saya ikut andil dalam kayak gini, acara-acara kayak gini. Kayak saya diajak untuk jadi host. Waktu itu ada pengalaman host live di e-commerce kan, barengan sama MTech juga Bukalapak. Nah, terus juga acara-acara yang mungkin off air, saya jadi runner. Banyak banget sih Pak untuk pengalamannya. Terus juga untuk pengajarannya di kelas belajar tuh kita nggak cuma dikasih teori. Jadi teori nih sebentar, habis itu nanti langsung prakteknya atau mungkin ujiannya yang akan dipraktekin di lapangannya kayak gitu sih. Terus juga gimana saya belajar buat nyatuin beberapa kepala, karena kan di broadcast ini kan nggak mungkin kerja sendirian kan Pak. Jadi kerjanya selalu tim bareng-bareng. Jadi gimana caranya nyatuin beberapa kepala, beberapa ide buat dijadiin satu dan dibungkus jadi satu ide yang baru kayak gitu. Oke, jadi pengalaman sangat banyak ya. Namanya 2 semester itu terasa sebentar ya. Iya, bener banget. Jadi seperti kita ketahui ini, jadi mahasiswa ini selain tentunya belajar reguler ya sebagai mahasiswa, mereka juga sering dilibatkan dalam berbagai event ya di apa yang diadakan oleh grup gitu ya. Live streaming, kemudian acara-acara event di off air dan sebagainya, sehingga mereka itu selain tentunya mendapatkan pengetahuan, juga pengalaman langsung gitu. Nah, itulah yang sebenarnya mahal gitu ya, yang tidak didapatkan oleh mahasiswa lain. Nah, sama satu lagi, saya kan masih semester 2, belum ada tugas untuk bikin short movie. Tapi saya digunain sama kakak-kakak tingkat yang lainnya buat jadi talent. Jadi kan saya tahu nih produksinya kayak gimana, mereka ngedirect kayak gimana ruwetnya kerja tim kayak gitu. Jadi kita udah belajar duluan dari kakak-kakak yang lain, terus buat pengalaman nanti di semester 3 ini mungkin. Jadi kakak kelas ini bukan bicara senioritas ya, nggak ada ya. Kita justru ada pendekatan ya, yang kakak kelasnya itu mengajak adik kelasnya untuk ikut ya, untuk ikut terlibat di dalam berbagai proyek tugas ya, sehingga di situ ada kedekatan ya, kedekatan emosional juga. Tentunya adik kelasnya juga bisa belajar banyak dari kakak kelas ya. Paling tidak pengalaman itu nanti akan dilalui Hana pada saat semester berikutnya. Nah, kayaknya durasinya udah panjang banget nih kita ngobrol-ngobrol tidak terasa dari ya. tadi. Nggak kerasa. Mungkin sebagai penutup nih, Bapak ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Oke nih, buat teman-teman yang memang masih galau ya, atau pejuang-pejuang SNBT kemarin ya, yang belum beruntung, jadi jangan takut ya. Kami D4 Produksi Media itu masih terbuka ya, sampai nanti bulan Agustus ya, dengan berbagai kemudahan ya, dengan berbagai beasiswa yang ditawarkan. Silakan daftar melalui akun-akun media sosial di akun-akun media sosial dari kampus kami ya. Tentunya
prodi produksi media ini adalah prodi yang kekinian dan sangat relate dengan dunia digital saat ini. Demikian. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang masih mau kepo juga atau mau cari tahu nih tentang Advi atau jurusan D4 ini, boleh banget, kita ada acara ya Pak ya. Betul, di tanggal 30. Ada acara MTech Education dan Career Festival 2024 yang akan diselenggarakan oleh MTech Group bekerja sama dengan Career.com yang akan diadakan secara hybrid. Ada yang offline-nya juga ya Pak ya. Betul, secara hybrid. Selama 2 hari teman-teman, yaitu di tanggal 30 sampai 31 Juli 2024. Catat tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Nah, untuk acara yang offline ini itu tuh ada di MTech City di Danmogot tempatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau datang, boleh banget nih, karena acaranya tuh ada job fair, walk-in interview, talk show, talent hunt, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Buat yang penasaran gitu, ditunggu aja detail informasi selanjutnya di channel podcast ini atau di IG @vbroadcast_official atau di IG-nya MTech Official dan channel-channel media sosial MTech Group lainnya. Sekarang kita tutup. Oke. Dadah, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Terima Bapak waktunya. Iya, sama-sama. Dadah. Sukses selalu. Advi, kampus broadcast sebenarnya.